Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas studi empiris berkaitan dengan hubungan industrial. Yang ada di depan kita ini adalah 3 artikel berbeda yang memiliki topik pembahasan berbeda juga. Jadi fungsi daripada kajian empiris itu untuk melakukan pengujian, gitu ya, untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi implementasi daripada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Kalau kita melihat perkembangannya, yang paling banyak terjadi pemutusan hubungan kerja itu yaitu adalah pada masa pandemi, yaitu pasca pandemi COVID-19. Nah, semua ini sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Kerja, gitu ya. Jadi berkaitan dengan kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK serta bagaimana penyelesaiannya secara peraturan yang berlaku di Indonesia. Kita kalau berbicara aturan dan bagaimana proses penyelesaiannya, kita harus lebih banyak membaca kajian empiris dari dalam negeri. Karena setiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Di Indonesia juga memiliki peraturan sendiri yang mengatur tentang hubungan industri ini. Nah, kalau kita baca dari judulnya, untuk yang jurnal pertama ini adalah bagaimana penyelesaian kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh pandemi COVID berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI. Nah, kita tahu semua bahwa kalau kita membaca latar belakang, tahun 2020 merupakan tahun yang tak akan terlupakan bagi seluruh masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena di mana pada tahun-tahun ini banyak terjadi penularan itu ya, wabah penyakit yang mengakibatkan eh, banyak terjadinya kematian gitu ya, serta ekonomi juga mengalami kelumpuhan ekonomi. Jadi pada dasarnya kemudian terjadinya pandemi COVID ini juga berdampak pada ekonomi perusahaan itu sendiri, yang pada ujung-ujungnya adalah perusahaan tidak mampu untuk membayar karyawannya, yang pada akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau kita hitung bahwa memang dampak daripada COVID-19 ini kan cukup luas gitu ya. Dari sektor industri pun juga banyak yang terdampak daripada wabah ini. Namun demikian, terjadinya PHK massal itu sendiri harus tetap mengacu pada PPHI tadi, gitu ya, supaya tidak terjadi konflik ya, baik antara pemberi kerja atau pihak perusahaan dengan serikat kerja. Nah, kalau kita membaca eh, hasil daripada kajian ini, ya, jadi kita fokusnya itu pada apa problemnya tadi, kemudian kalau kita membaca artikel itu setelah problem lalu metodenya. Jadi metode penelitian ini setelah menggambarkan latar belakang yang terjadi tadi sampai ke beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka kita cantumkan metodenya dulu. Jadi metode penelitian di bidang hukum itu berbeda dengan penelitian di bidang sosial atau di ekonomi. Karena kalau biasanya di ekonomi itu kita mengenal yang namanya eh, explanatory research gitu ya atau eh, deskriptif kuantitatif gitu ya. Ada juga exploratory research. Jadi kalau explanatory itu menjelaskan ulang penelitian terdahulu, hasil kajian-kajian terdahulu kita uji ulang di tempat yang berbeda ya dengan objek yang berbeda. Kalau exploratory itu kita mengungkapkan sebuah fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya menjadi sebuah bahan kajian penelitian. Jadi di sini kalau kita berbicara metode, metode penelitian ini jelas ya, yaitu adalah penelitian normatif berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada sekarang. Ya, atau yang biasa kita sebut sebagai hukum positif.
ya. Jadi pendekatannya adalah berdasarkan undang-undang serta kajian pustaka yang ada di dalam beberapa referensi. Nah, kalau kita berbicara hubungan industri, selalu ini berkaitan dengan serikat kerja dan pengusaha gitu ya. Maka di sini dijelaskan hasil penelitiannya itu ya, pemutusan hubungan kerja sebagai bentuk perselisihan hubungan industri. Nah, kalau kita kaji, sebenarnya penyebab terjadinya sengketa hubungan industrial itu bisa karena dua hal itu ya. Sebab perselisihan akibat pelanggaran hukum. Yang kedua adalah sebab perselisihan bukan karena pelanggaran hukum. Nah, kalau pelanggaran hukum itu misalnya pemilik perusahaan tidak mempertanggungjawabkan itu ya pekerja pada program jaminan sosial gitu ya, menggaji di bawah standar. Ini yang menjadi penyebab akibat daripada pelanggaran hukum itu sendiri. Jadi perusahaan tidak mengikuti ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya UMR-nya berapa, UMK-nya berapa, adanya jaminan sosial kepada seluruh karyawan. Ini bagian dari penyebab perselisihan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum, gitu ya. Nah, berbeda dengan perselisihan yang bukan karena pelanggaran hukum. Contoh di sini adalah mengenai cuti melahirkan dan adanya atau mengalami keguguran kandungan. Nah, berdasarkan pemilik perusahaan, pekerja wanita tidak memiliki hak atas cuti penuh. Gitu ya. Ini pandangan perusahaan. Sedangkan pandangan di serikat kerja itu dia berbicara bahwa pekerja menuntut naiknya gaji, uang makan, transport dan lain-lain, gitu ya. Kalau kita baca di sini, berdasarkan serikat kerja, tetap mereka menganggap bahwa berhak untuk cuti dan tetap mendapatkan gaji secara penuh, gitu ya. Serta tuntutan yang lain ini. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa perselisihan di dalam hubungan industri itu bisa dikarenakan kesalahan dalam memahami, gitu ya, persepsi undang-undang itu sendiri yang pada akhirnya terjadilah perselisihan itu sendiri, gitu ya. Makanya sengketa hubungan industrial ini secara prosedur, bagaimana sih Pak cara penyelesaian secara prosedur yang benar, gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung kemudian serikat kerja melakukan gugatan kepada pengadilan hubungan industri. Jadi yang perlu dilakukan, misalnya di sini akan terjadi kasus PHK akibat pandemi COVID-19. Maka di sini harus dilakukan perundingan bipartit dulu dengan melibatkan tiga pihak ya, dua pihak ya, antara perwakilan pengusaha dengan perwakilan serikat kerja. Kalau sepakat, maka perundingan berhasil lalu dibuatlah perjanjian bersama gitu ya. Kalau tidak sepakat, maka perundingan gagal akan memilih tiga fase itu ya, tiga proses lah. Apakah melalui mediasi atau melalui konsiliasi. Nah, kalau arbitrase ujung-ujungnya ketika dia gagal di situ akan dilakukan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau mediasi dan konsiliasi itu tidak ketemu, maka akan dilakukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial. Ini jelas ya yang sering dilakukan oleh para serikat kerja yang pada akhirnya ketika dia tidak puas dengan hasil putusan itu, dia akan melakukan kasasi melalui Mahkamah Agung. Jadi dari uraian di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa hubungan industri merupakan suatu sistem yang terbentuk dari beberapa subsistem sebagai pelaku produksi atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja buruh dan pemerintah. Jadi tiga 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 pihak ini itu memiliki keterkaitan hingga pada akhirnya hubungan industri ini bisa diselesaikan dengan baik. Ini berkaitan dengan artikel yang membahas bagaimana proses pemberlakuan PHK yang diakibatkan oleh COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta berdasarkan undang-undang yang mengatur konflik atau hubungan industri, konflik hubungan industri. Nah, jurnal yang berikutnya yaitu adalah berkaitan dengan outsourcing. Jadi outsourcing di sini kalau kita ketahui ini kan banyak ya, misalnya di perbankan itu di bagian kebersihan itu ya dan lain-lain. Nah, di sini di jurnal ini dibahas bahwa sistem outsourcing
dalam hubungan industrial di Indonesia. Tuh ya, kalau kita berbicara apa sih sebenarnya yang menjadi dasar di dalam eh, perusahaan itu menggunakan jasa yang bersifat outsourcing gitu ya. Jadi kalau kita membaca sejarahnya itu ya, outsourcing telah lama berkembang di Indonesia terutama dalam bentuk pemborongan pekerjaan yang dilakukan untuk sektor pertambangan. Jadi awalnya ini gitu ya, yang sistemnya di situ adalah borongan ya atau berdasarkan kontrak. Nah, kemudian outsourcing berkembang di sektor-sektor lain gitu ya. Ya, hal ini diantaranya dapat dilihat dari keputusan Menteri Perdagangan tentang pengelolaan suku kontrak di kawasan Berikat Nusantara. Nah, secara umum perkembangan dari tingkat penerapan outsourcing ini meningkat itu ya. Karena itu beberapa apa peneliti atau beberapa referensi itu memberikan penjelasan yang bermacam-macam itu ya. Yang pada akhirnya sebenarnya outsourcing itu eh, merupakan alih daya itu ya dalam pengertian yang secara luas merupakan sebuah upaya perusahaan dalam memakai bantuan dari perusahaan lain untuk menunjang bisnisnya. Jadi kalau kita ibaratkan pekerja outsourcing itu bukan menjadi tanggung jawab perusahaan kita gitu ya. Jadi menjadi tanggung jawab dari pihak yang dikerjasamakan dengan perusahaan kita. Nah, di sini ini problemnya dulu berkaitan dengan rumusan latar belakangnya. Kemudian di sini kita akan berbicara hasil penelitian dan pembahasan gitu ya. Nah, hubungan industrial bagi pekerja dalam sistem outsourcing alih daya. Hubungan hukum yang tercipta antara tenaga kerja dan perusahaan outsourcing mulai sah ketika tercapainya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja. Jadi kembali lagi sebelumnya sudah kita bahas, semua tergantung kesepakatan kerja yang ditetapkan di situ. Kalau seandainya persepsi mereka berkaitan dengan kesepakatan itu sama-sama benar itu ya. Jadi saya rasa tidak ada yang namanya perselisihan hubungan industri. Ini masalahnya terkadang perusahaan menyalahi kesepakatan itu atau bahkan si serikat kerja ini tidak memahami dengan baik seperti contoh tadi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka kesimpulannya adalah pengaturan outsourcing atau alih daya dapat dilihat dalam pasal 64, pasal 65, pasal 66 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan penyedia jasa yang dibuat secara tertulis berdasarkan PKWT dan PKWTT. Jadi kembali ke yang tadi yang kemarin kita bahas bahwa semua tergantung daripada kesepakatan pekerja dengan waktu tertentu itu ya atau PKWT itu tergantung dengan kesepakatan yang sudah dituangkan di dalam pernyataan itu sendiri. Jadi secara undang-undang pelaksanaan outsourcing ini sah gitu ya. Jadi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, yang unik di artikel yang ketiga yaitu adalah berkaitan dengan penyelesaian konflik antara direksi melawan perusahaan. Nah, ini unik ya. Jadi kalau kita berbicara di kasus yang satu dan dua itu kan kita berbicara masalah perselisihan hubungan industri antara serikat kerja dengan perusahaan. Nah, ini justru direksinya, perwakilan perusahaan dengan perusahaannya gitu ya. Atau kita bisa disebut sebagai perwakilan perusahaan si direksi ini melawan perusahaan. Nah, ini kan bingung nanti bagaimana penyelesaian kewenangan daripada pengadilan itu sendiri, apakah melalui pengadilan hubungan industrial atau melalui pengadilan umum, ya, baik pidana maupun perdata. Nah, di situ dijelaskan bahwa memang berdasarkan peninjauan yang dilakukan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 bahwa ini yang menjadi gugatan itu adalah uang jasa pengabdian dan penghargaan oleh direksi melawan perusahaannya. Nah, jadi di sini Mahkamah Agung berpendapat bahwa ini merupakan yurisdiksi. Yurisdiksi itu wilayah, itu ya, wilayah daripada pengadilan hubungan industri, bukan pengadilan negeri. Namun, kalau kita kaji secara mendalam, nanti ditemuannya adalah sebenarnya ini adalah bagian dari kewenangan hukum perdata ya, atau pengadilan umum. Jadi latar belakangnya tadi sudah dijelaskan bahwa si direksi ini
berkonflik dengan pihak perusahaan ketika dia sudah pensiun. Nah, kalau kita berbicara tujuan dan kegunaan daripada penelitian ini, yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di dalam ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, itu ya, serta menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan, hukum perdata, dan hukum eh, acara perdata, itu ya. Kemudian penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi hakim sebagai sumber pemahaman tambahan dan rujukan untuk memutus perkara terkait dengan perbedaan kewenangan mengadili pengadilan, apakah melalui hubungan industri maupun pengadilan negeri. Nah, kalau kita berbicara secara kesimpulannya itu ya, hasil kajian dari awal sampai akhir, kita bisa menyimpulkan itu ya, bahwa pengadilan hubungan industrial itu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara gugatan uang jasa dan pengabdian yang diminta oleh direksi dalam melawan perusahaannya. Jadi perusahaan di sini itu berkaitan dengan studi kasusnya adalah Bank Pembangunan Daerah DIY gitu ya. Jadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 521 tahun 2017. Jadi posisi direksi di sini itu bukan sebagai serikat pekerja itu atau perwakilan pekerja, melainkan sebagai pengusaha. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 huruf B Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi pada intinya adalah eh, berdasarkan berdasarkan ini ya, berdasarkan undang-undang tersebut ya, konsekuensinya hubungan antara direksi dan perusahaan bukanlah hubungan kerja, ya. Sehingga sengketa antara keduanya bukanlah suatu perselisihan hubungan industri berdasarkan undang-undang hubungan industri tadi, gitu ya, di tahun 2004 itu nomor 2. Sehingga dikarenakan sengketa ini sengketa di antara keduanya bukan merupakan perselisihan hubungan industrial, maka perkara aku bukanlah menjadi kewenangan mengadili secara absolut dari pengadilan hubungan industri. Jadi di sini adalah menjadi kewenangan absolut daripada pengadilan negeri. Nah, ini contoh artikel ketiga yang cukup bagus gitu ya, berkaitan dengan hubungan industri antara direksi dengan perusahaan. Artikel kedua tadi berkaitan dengan pemberlakuan outsourcing ya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta jurnal pertama tadi berkaitan dengan bagaimana proses PHK yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Jadi pembahasan ini cukup ringkas. Saya ringkas dari 3 artikel ini menjadi satu pembahasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.